Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jason Ajrian. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi. Dan ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi uang dan kebijakan moneter. Pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita tentang uang dan kebijakan moneter. Nah, uang adalah alat yang seringkali kita gunakan sebagai media pertukaran atau alat pembayaran dan alat penyimpanan nilai yang diakui secara sah oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan uang, kegiatan ekonomi seperti jual beli menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan sistem tukar-menukar barang. Nah, dulunya orang-orang itu menggunakan yang namanya sistem barter. Pada masa awal masyarakat Indonesia menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang, contohnya beras ditukar dengan ikan atau garam. Sistem ini digunakan karena belum ada alat tukar resmi, namun sistem ini mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya sulit menemukan orang yang saling membutuhkan barang yang sama. Tidak ada ukuran nilai yang pasti dan barang sulit dibagi dan disimpan lama. Karena banyak kelemahan tersebut, sistem barter mulai ditinggalkan. Kemudian orang dulu juga itu menggunakan uang logam. Uang logam ini berkembang terutama dari emas dan perak. Pada masa kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit, uang logam ini digunakan dalam perdagangan. Karena uang logam lebih mudah, lebih tahan lama, dan nilainya lebih stabil dibanding uang barang. Namun, saat ini kita mengenal yang namanya uang kertas. Penggunaan uang kertas di Indonesia mulai berkembang pada masa kolonial Belanda. Pemerintah kolonial menerbitkan uang kertas karena lebih praktis dan ringan dibandingkan uang logam. Kemudian yang kedua, mudah dibawa dalam jumlah besar dan biaya pembuatan lebih murah dan mempermudah perdagangan dan administrasi ekonomi. Nah, kesimpulannya, peralihan dari sistem barter ke uang kertas terjadi karena kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis, efisien, dan pastinya bernilai. Kemudian, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dalam stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, saya mengutip sebuah kutipan di mana uang hanyalah alat, ia akan membawamu kemanapun kau inginkan, tetapi tidak akan menggantikanmu sebagai pengemudi. Masuk pada bagian yang pertama, fungsi dan jenis uang. Fungsi uang ada beberapa. Nah, selanjutnya adalah fungsi uang. Nah, fungsi uang ada beberapa. Yang pertama, sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar untuk mempermudah proses jual beli barang dan jasa tanpa harus melakukan yang namanya barter. Contohnya, seseorang membeli makanan di kantin dengan uang 15.000, uang tersebut digunakan sebagai alat tukar antara pembeli dan penjual. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Fungsinya sebagai satuan hitung untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu barang ataupun jasa. Contohnya, harga buku senilai 20.000 dan harga pulpen senilai 5.000. Dengan satuan uang, kita dapat membandingkan bahwa buku lebih mahal daripada pulpen. Yang ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Artinya, uang dapat disimpan dan digunakan di masa yang akan datang. Contohnya, seseorang menabung uangnya di bank untuk digunakan di kemudian hari, misalnya untuk biaya pendidikan atau modal usaha. Jadi, uang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung,
dan penimbun kekayaan yang memudahkan kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian masuk pada klasifikasi jenis uang. Uang terbagi menjadi atas 3. Yang pertama ada uang kartal, yaitu alat bayar sah berupa logam dan kertas yang diterbitkan oleh bank sentral. Kemudian yang kedua, uang giral, simpanan di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu seperti cek, billet, atau giro. Kemudian yang ketiga, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara digital dalam media server atau chip. Nah, baik, selanjutnya adalah sistem moneter dan sistem perbankan. Sistem moneter adalah sistem yang mengatur peredaran uang, kebijakan uang, serta lembaga yang berwenang mengelolanya dalam suatu negara. Sistem moneter bertujuan menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia sendiri, sistem moneter dijalankan oleh Bank Indonesia atau BI. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia bertugas mengatur jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter agar kondisi ekonomi tetap stabil. Sedangkan sistem perbankan adalah keseluruhan lembaga bank yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa keuangan lainnya. Sistem ini berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Adapun jenis bank di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertugas mengatur dan menguasai sistem moneter serta menjaga stabilitas rupiah. Yang kedua, Bank Umum adalah bank yang melayani masyarakat secara luas seperti menerima tabungan, deposito, dan menyalurkan kredit. Contohnya BRI, BCA, Mandiri, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank adalah bank yang melayani masyarakat kecil dan UMKM namun tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran seperti cek maupun giro. Nah, hubungan dari sistem moneter dan perbankan adalah sistem moneter dan perbankan saling berkaitan. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter, sedangkan bank-bank umum menyalurkan kebijakan tersebut ke masyarakat melalui kegiatan simpanan dan kredit. Jadi, sistem moneter mengatur kebijakan uang dan stabilitas ekonomi, sedangkan sistem perbankan berperan sebagai perantara keuangan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, keduanya bekerja sama untuk menjaga kelancaran perekonomian nasional. Dan masuk pada bagian yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri, seperti yang saya jelaskan di awal, adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan kredit dalam perekonomian dengan tujuan menjaga stabilitas nilai mata uang, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan strategis dari kebijakan moneter ini adalah yang pertama, stabilitas harga. Tujuannya adalah menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil. Dalam hal ini, inflasi terkendali. Contohnya, Bank Indonesia menaikkan suku bunga ketika harga kebutuhan pokok naik, agar jumlah uang beredar berkurang sehingga inflasi dapat ditekan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter bertujuan mendorong kegiatan produksi dan konsumsi agar ekonomi tumbuh. Contohnya saat ekonomi melambat, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, upaya perusahaan dan masyarakat lebih mudah mendapatkan kredit untuk usaha dan konsumsi. Kemudian yang ketiga, penciptaan lapangan kerja. Dengan ekonomi yang tumbuh dan dunia usaha berkembang, lapangan kerja akan tumbuh. Contohnya, suku bunga rendah mendorong pengusaha membuka atau memperluas usaha sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dan yang keempat, stabilitas nilai tukar atau kurs. Kebijakan moneter juga bertujuan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Contohnya, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing atau menyesuaikan suku bunga untuk menjaga nilai rupiah agar tidak melemah terlalu tajam. Jadi, tujuan kebijakan moneter tidak hanya mengendalikan inflasi, tetapi juga menjaga pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan
menstabilkan nilai tukar rupiah agar perekonomian berjalan seimbang. Nah, selanjutnya teman-teman adalah instrumen utama kebijakan moneter. Ada 3 poin yang menjadi instrumen utama kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka atau OPT. Operasi pasar terbuka ini adalah kegiatan jual beli surat berharga seperti surat berharga negara (SBN) yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, cara kerjanya ini, jika BI menjual surat berharga, uang beredar berkurang. Jika Bank Indonesia membeli surat berharga, uang beredar bertambah. Contohnya, saat inflasi tinggi, Bank Indonesia menjual SBN kepada bank membayar SBN surat berharga negara tersebut ke Bank Indonesia sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang dan inflasi dapat ditekan. Kemudian yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank umum dengan tingkat bunga tertentu, seperti suku bunga diskonto. Nah, cara kerjanya, suku bunga diskonto tinggi, bank enggan meminjam atau kredit berkurang. Jika suku bunga diskonto rendah, bank mudah meminjam atau kredit bertambah. Contohnya, saat ekonomi melambat, Bank Indonesia menurunkan suku bunga diskonto agar bank mau meminjam dana dari Bank Indonesia dan menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dan yang ketiga, giro wajib minimum atau GWM. Giro wajib minimum ini adalah simpanan minimum yang wajib disimpan bank umum untuk Bank Indonesia dalam bentuk giro. Cara kerjanya, GWM ini, jika GWM naik, dana bank berkurang atau kredit berkurang. Namun sebaliknya, jika GWM turun, dana bank bertambah atau kredit meningkat. Contohnya, untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menaikkan GWM sehingga bank memiliki nilai dana lebih sedikit untuk disalurkan sebagai kredit sehingga uang beredar itu berkurang. Jadi, ketika instrumen ini digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, OPT mengatur untuk uang beredar lewat jalur beli surat berharga. Fasilitas diskonto mengatur kredit melalui pinjaman ke bank. Kemudian GWM mengatur kemampuan bank menyalurkan dana. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kendali inflasi dan stabilitas. Kendali inflasi ini adalah upaya Bank Indonesia melalui kebijakan moneter untuk menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat tidak menurun. Jika inflasi terlalu tinggi, harga barang akan naik cepat dan merugikan masyarakat. Namun sebaliknya, jika inflasi juga terlalu rendah, tidak baik karena menandakan ekonomi itu lesu. Kemudian cara kebijakan moneter mengendalikan inflasi ada beberapa. Yang pertama, menaikkan suku bunga, mengurangi jumlah uang beredar, dan menjual surat berharga melalui operasi pasar terbuka. Contohnya, ketika harga barang pokok naik tajam, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Akibatnya masyarakat mengurangi pinjaman dan konsumsi sehingga permintaan turun dan harga barang menjadi lebih stabil. Kemudian yang kedua, stabilitas kebijakan moneter. Nah, stabilitas kebijakan moneter ini adalah kondisi di mana kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi, seperti stabilitas nilai rupiah, sistem keuangan, dan kepercayaan masyarakat. Stabilitas ini penting agar kegiatan ekonomi berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak. Aspek stabilitas kebijakan moneter ada beberapa. Yang pertama, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas sistem perbankan, dan kepastian kebijakan bagi pelaku usaha. Contohnya, saat nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing dan menyesuaikan suku bunga agar rupiah kembali stabil dan kepercayaan investor terjaga. Jadi, kebijakan moneter berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan ekonomi, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian nasional berjalan seimbang.
Nah, teman-teman, itulah tadi hasil dari presentasi saya dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum menutup presentasi pada kesempatan kali ini, ada sebuah kutipan yang saya ambil dari refleksi kebijakan moneter, yaitu ekonomi yang stabil bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi kokoh untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton dan sampai akhir. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys. Dadah, bye bye.